Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Cindy Fatia dari kelas manajemen 21 dengan NIM 2414031. Di dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah praktik statistika, yaitu bab mengenai penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Tanpa lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Apa itu hipotesis? Dalam statistik, perlu uji hipotesis, yaitu inferensial, data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Hipotesis statistik terbagi, yaitu 1. Hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Dan yang keempat, hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih IV terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Kata hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya bawah dan tesis artinya pendapat. Dan lebih tepatnya memiliki arti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Atau pengertian lainnya, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis 0, H0, hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Lalu ada hipotesis alternatif, HA, yaitu lawan dari hipotesis 0. Jika hipotesis 0 tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal dan harus ditolak. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis 0 atau null hipotesis, HO, H0, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya, HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik, sedangkan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya, atau menjadi ordinal atau nominal. Selanjutnya, hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hipotesis, one-tail hipotesis, atau tidak terarah, yaitu non-directional hipotesis, two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya, hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan, untuk hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Apa itu hipotesis deskriptif? Hipotesis deskriptif terdiri dari 3, interval atau rasio, yaitu jenis datanya terdiri dari 3, ordinal dan nominal. Di interval atau rasio, contoh hipotesisnya yaitu HA. Ini yang hipotesis two-tail, main IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tail, main IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistiknya menggunakan one sample t-test. Untuk ordinal, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya yaitu run test. Untuk nominal, hipotesis two-tail, HA, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi.
Untuk hipotesis one-tailnya, HA jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Analisis statistik menggunakan one sample chi-square. Apa itu hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif terbagi seperti yang sebelumnya. Jenis datanya itu ada interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesisnya untuk interval atau rasio yang detail, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik para mahasiswa pada mahasiswa prodi psikologi. Dan hipotesis one-tail, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan korelasi Pearson. Untuk ordinal, hipotesis two-tail, ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Dan hipotesis one-tailnya ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi, yaitu menggunakan korelasi Spearman. Untuk nominal, hipotesis two-tail, ada hubungan yang signifikan antara keluhan kuliah, statistik, dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Untuk hipotesis one-tailnya, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan chi-square X pangkat 2. Apa itu hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, seperti contoh atau kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif, yaitu membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan. Hipotesis komparatif ada dua kelompok yang diperbandingkan. Yang A yaitu interval, ada dua kelompok yang diperbandingkan. Ini yang A. Terdapat juga 3 jenis data seperti yang di awal. Untuk interval atau rasionya, hipotesis two-tailnya contohnya yaitu ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi, ada perbedaan mean skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Sedangkan untuk hipotesis one-tailnya yaitu mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi, dan mean skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistiknya yaitu menggunakan independent sample t-test. Untuk ordinal, hipotesisnya yaitu ada perbedaan ranking di raport yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistiknya menggunakan Mann-Whitney U-test. Sedangkan untuk jenis data nominal, hipotesis two-tailnya itu ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Untuk hipotesis one-tail, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswi prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistiknya yaitu menggunakan independent sample chi-square. Dan itu tadi untuk yang kelompok B. Itu yang C, 2 data dari satu kelompok. Interval rasio, untuk contoh hipotesisnya yang two-tail, ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Dan HA ada perbedaan mean skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Analisis statistiknya yaitu dependent atau paired sample t-test.
Untuk jenis data ordinal, hipotesisnya ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistiknya itu menggunakan Wilkerson-Signet Rank Test. Dan untuk jenis data nominal, hipotesis totalnya ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Untuk hipotesis one tail, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care menggunakan analisis statistik MC-Nemark test. Selanjutnya yang D, pada hipotesis komparatif, masih di hipotesis komparatif, jenis data interval atau rasio, contohnya ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan mean skor agresitivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Untuk hipotesis one tail, mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Dan selanjutnya, mean skor agresitivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistiknya yaitu repeat measure ANOVA. Untuk data ordinal, ada perbedaan ranking di rapat yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, 8, dan kelas selanjutnya, yaitu Friedman test. Untuk jenis data nominal, contohnya yaitu hipotesis total, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Untuk hipotesis one tail-nya, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya menggunakan Chi-square test X pangkat 2. Apa itu hipotesis kausal? Hipotesis kausal menggunakan analisis regresi pengujiannya. Dan jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable DV dan jenis data independent variable IV. Tujuan dari regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi IV atau sendiri maupun bersama-sama simultan. IV yaitu independent variable dan DV dependent variable. Hipotesis kausal yang A, DV interval atau rasio. 1 IV, jenis data interval atau rasio. Contohnya yaitu ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Dan ini menggunakan analisis simple linear regression. Untuk 1 IV, yang 1 IV ordinal atau nominalnya, ada pengaruh ranking rapat di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru, dan ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru, menggunakan analisis statistik yaitu simple linear regression. Untuk yang kedua atau lebih IV, lebih independent variable, 2 atau lebih independent variable, dalam jenis data interval rasio, ordinal, dan nominal, ada pengaruh IQ, contohnya ini. Contoh hipotesisnya adalah ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Multiple linear regression. Dan selanjutnya yang B, yaitu DV nominal, dependent variable nominal. 1 atau lebih independent variable. Jenis datanya interval rasio, ordinal, dan nominal. Contohnya yaitu ada pengaruh IQ dan suku bunga yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS, menggunakan analisis statistik logistic regression. Keterangannya yaitu memerlukan uji normalitas, memerlukan uji linearitas, menggunakan dummy coding. Dummy coding yaitu kode 1 dan 0, perlu dibuat untuk IV berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IV berjenis scale atau interval ratio.
Apa itu demicoding? Demicoding adalah membuat atau seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K kurangi 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Demicoding dibagi menjadi dua, yaitu demicoding dikotomi dan demicoding polikotomi. Yang pertama, demicoding dikotomi, misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin, variabel dummy nya hanya 1 sama dengan K kurangi 1 K min 1 sama dengan 2 kurangi 1, dimana saat input data tuliskan 1 tanda kurung buka sama dengan laki-laki tanda kurung tutup atau 0 tanda kurung buka sama dengan perempuan tanda kurung tutup. Demicoding atau polikotomi, misal pengaruh suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. 4 itu yaitu Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Nah, ini demicoding polikotomi. Seperti ini tabelnya. Langkah demicoding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa independent variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.